If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, step your feet, step, step. If you're happy and you know it, step your feet, step, step. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, step your feet, step, step. Okay, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini Miss Novi akan memberikan pembelajaran kita kembali. Anak-anak dengarkan video dari Miss dari awal sampai akhir. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke anak-anak, hari ini kita belajar dari buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Dengarkan video Miss Novi dengan penuh semangat. Selamat belajar anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Dengarkan penjelasan dari Miss. Coba anak-anak perhatikan gambar. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Siti? Apakah anak-anak masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang anak-anak temukan dari gambar yang telah Miss berikan? Coba anak-anak perhatikan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, tumbuhan itu memerlukan air. Kegiatan pada gambar yaitu ibu menyiram tanaman. Kemudian apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup yang kedua? Iya, ayam memerlukan makanan. Kegiatannya, ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Apakah kegiatan pada gambar? Ayam menyiapkan jerami untuk ayam bertelur. Selanjutnya ciri-ciri yang keempat, manusia berkembang biak. Kegiatannya, ibu dan ayah mempunyai anak bernama Siti. Selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, ayam memerlukan minuman. Kegiatannya, ayah menyediakan tempat minuman untuk ayam. Ciri-ciri yang keenam, hewan dapat bergerak. Kegiatan pada gambar adalah ayam berjalan menuju makanannya. Itulah ciri-ciri makhluk hidup pada gambar yang pertama. Selanjutnya coba kita amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar ini anak-anak? Mari kita tuliskan hasil dari pengamatan kita. Nah, dari gambar ini dapat kita tentukan bahwa persamaan pada gambar yang pertama, manusia dan ayam itu memerlukan makanan. Yang kedua, manusia dan ayam itu bergerak. Yang ketiga, manusia dan ayam dapat berkembang biak. Nah, memerlukan makanan, bergerak, dan berkembang biak ini merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Dapat dipahami ya anak-anak Miss? Selanjutnya, mari kita tuliskan sebuah cerita singkat dari gambar yang sudah kita lihat tadi berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, kita bisa tuliskan manusia dan ayam adalah makhluk hidup yang bernapas. Manusia dan ayam itu memerlukan makanan supaya mempunyai tenaga untuk bergerak. Manusia dan ayam dapat berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kita sudah pelajari ya nak, manusia, ayam itu juga berkembang biak. Nah, sekarang Miss ada kasih sebuah lagu. Salah satu ciri makhluk hidupnya adalah bertumbuh dan berkembang biak. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telurnya kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ikuti ya anak-anak Miss. Teko teko tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah
teko, teko, tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah dua, mati satu tinggallah satu. Anak ayam turunlah satu, mati satu tinggal induknya. Demikianlah lagu Anak Ayam. Kita lanjutkan. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Coba anak-anak perhatikan, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Nah, coba anak-anak perhatikan, ada peternakan A, B, C, dan D dan jumlah telurnya masing-masing. Peternakan siapakah yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Pasti peternakan C. Sedangkan peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan adalah peternakan B. Kita bisa lihat dari tabel yang sudah disediakan. Sekarang anak-anak, mari kita urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Kita mulai dari peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit. Coba perhatikan, ada 3.000 telur, ada 1.500 telur, ada 3.500, 2.000, dan 2.500. Langkah pertama mengerjakannya adalah kita perhatikan bilangannya, kita bandingkan ribuannya. Jika ribuannya sama, maka kita bandingkan ratusannya. Sehingga dapat kita temukan bahwa peternakan yang paling sedikit adalah peternakan B, karena jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 1.500. Selanjutnya setelah 1.500, peternakan siapakah yang paling sedikit anak-anak? Coba bandingkan 2.000 dan 2.500. Maka peternakan yang paling sedikit setelah peternakan B adalah peternakan D. Ya, karena apa? Karena peternakan D 2.000, sedangkan peternakan E adalah 2.500. Nah, selanjutnya kita perhatikan ada di sini 3.000 dan 3.500. Nah, peternakan siapakah yang paling sedikit menghasilkan telurnya anak-anak? Maka jawaban yang paling benar adalah peternakan A 3.000, selanjutnya peternakan C. Jadi peternakan yang paling sedikit adalah peternakan B, D, E, A, C. Selanjutnya, masih ingatkah anak-anak Miss dengan cara membaca nama dan lambang pada bilangan? Mari kita pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Di sini ada bilangan pertama, maka bilangan pertama itu dibaca dengan 1250. Nah, kita tarik dia garisnya. Selanjutnya ada bilangan yang kedua. Coba anak-anak perhatikan, ini dibaca adalah bilangan 1000. Selanjutnya bilangan ketiga itu dibaca 2500. Nah, seperti inilah cara membaca nama dan lambang pada bilangan. Agar lebih mudah membaca bilangan, anak-anak dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya ada 1250. Tabel nilai tempat 1250 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. Coba anak-anak perhatikan, ini sudah Miss buat, sudah Miss bagi berdasarkan nilai tempatnya masing-masing. Dari tabel dapat kita tentukan bahwa angka 1 itu berada pada tempat ribuan sehingga 1 bernilai 1000. Selanjutnya adalah angka 2 itu berada pada tempat ratusan sehingga 2 bernilai 200. Selanjutnya adalah angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga angka 5 itu bernilai 50 karena dia puluhan. Dan terakhir adalah angka 0 berada pada tempat satuan sehingga 0 itu bernilai tetap 0 karena dia satuan. Agar lebih paham, mari kita mengerjakan soal berikut secara bersama-sama. Kita tentukan nilai tempatnya masing-masing. Nomor 1 ada 4750. Ini dibaca 4750. Cara membaca pasti anak-anak Miss sudah tahu ya nak, karena sudah kita pelajari di kelas 2. Nah, 4 itu sebagai ribuan, 7 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan.
Selanjutnya nomor 2, titik-titik dibaca 8.417. Maka yang manakah ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan pada bilangan yang kedua anak-anak? Coba anak-anak perhatikan, maka jawaban yang benar adalah 8 ribuan, 4 ratusan, 1 puluhan, dan 7 satuan. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Dan selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3. Coba anak-anak perhatikan soalnya. Titik-titik dibaca titik-titik. Di sini sudah ditentukan ribuan 1, ratusan 0, puluhan 0, satuan 0. Maka ini bernilai 1000 dan dibaca 1000. Paham ya anak-anak Miss? Kita lanjutkan. Ciri makhluk hidup adalah salah satunya tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tingginya. Pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Permainan apa yang kamu ketahui anak-anak? Salah satunya boleh bermain kuda-kudaan ya nak ya. Sekarang coba anak-anak tuliskan hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat anak-anak lakukan agar tubuh kamu tetap sehat dan kuat. Yang pertama, anak-anak harus menjaga asupan makanan setiap hari. Yang kedua, anak-anak juga harus rajin berolahraga secara teratur. Yang ketiga, anak-anak juga harus tidur secukupnya. Yang keempat, anak-anak tidak boleh mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji karena ini berbahaya bagi tubuh. Dan hal yang kelima, anak-anak tidak boleh minum minuman bersoda seperti Fanta, Coca-Cola, dan minuman bersoda lainnya. Dan ini adalah sebuah teks yang berjudul Menjaga Kesehatan Tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kita kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan anak-anak? Pasti sudah ya. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan kamu malas untuk berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh kamu. Apakah ukuran tubuh anak-anak bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang? Ya, pasti ukuran tubuh anak-anak bertambah tinggi. Dan bagaimana cara anak-anak Miss mensyukuri proses pertumbuhan kamu ini? Caranya kita bisa lakukan dengan selalu menjaga kesehatan tubuh dan kita harus rajin memakan makanan yang bergizi seimbang. Jadi anak-anak Miss, salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan yaitu dengan cara menjaga dan memelihara kesehatan tubuh kita setiap hari. Paham ya anak-anak Miss? Oke anak-anak Miss, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang tidak dimengerti? Jika belum mengerti, kamu boleh tanya sama orang tua atau kamu di rumah, atau kamu boleh langsung japri kepada Miss Novi. Oke kids, let's close our study for today. We sing goodbye, goodbye. Let's sing together. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us as our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss atau Sir kamu. Oke kids, goodbye. See you.